Wolf in Zhangjiang River bercerita tentang seorang iblis ikan yang mengambil jantung para manusia yang jahat untuk dimakan. Iblis itu akan menggoda manusia yang naik ke kapalnya dan membuatnya memakan hotpot buatan sang iblis hingga menjadi tidak berdaya. Barulah kemudian jantung manusia akan dikeluarkan. Pemburu iblis di masa itu terus berusaha untuk menangkap sang iblis, namun belum berhasil. Pada suatu malam, ada seorang pemuda bernama Yuan dan pelayannya yang hendak bepergian menggunakan perahu. Namun saat berada di tengah sungai Zhangjiang, Yuan justru terjatuh ke dalam air dan diselamatkan oleh iblis ikan. Iblis itu kemudian mengubah dirinya menjadi wanita cantik bernama Xiao Yu dan berusaha menggoda Yuan. Yuan yang polos justru merasa canggung dan terus menolak Xiao Yu. Sampai ketika Xiao Yu melihat gantungan giok milik Yuan, dia pun berhenti menggoda Yuan dan mengubah sikapnya menjadi gadis baik yang lembut. Xiao Yu juga melepaskan Yuan dari rencana jahatnya. Hal itu dikarenakan saat Xiao Yu masih berwujud ikan, Yuan kecillah yang menjaga dan merawatnya. Setelah Yuan pergi dari kapal menuju sebuah desa, dia bertemu dengan seorang pemburu iblis bernama Dongfang dan dipaksa untuk memakan hotpot buatannya. Hal itu karena Dongfang melihat ada hawa iblis di sekitar Yuan dan ingin membersihkannya. Tapi sungguh tidak diduga, si Dongfang ini merupakan seseorang yang sudah dijodohkan dengan Yuan. Sejak ratusan tahun yang lalu, keluarga Dongfang dan Yuan merupakan pemburu iblis. Mereka bersama-sama menyegel iblis ikan Henggong yang kuat dan meresahkan menggunakan tubuh mereka. Setelah itu, kedua keluarga terus terhubung dengan pernikahan. Namun saat ini, Dongfang dan Yuan sama-sama tidak ingin menikah. Yuan yang terus teringat dengan Xiao Yu kemudian pergi menemuinya setelah melihat papan pengumuman di mana wajah para pelayan Xiao Yu tertempel di sana sebagai para penjahat buronan. Saat di kapal, Xiao Yu yang tengah dikendalikan oleh iblis ikan yang asli sedang berusaha untuk memakan jantung manusia. Tapi karena Yuan datang, Xiao Yu pun kembali mengambil alih tubuhnya. Yuan yang berusaha membawa Xiao Yu kemudian diserang oleh para pelayan yang merupakan penjahat buronan. Xiao Yu yang kemudian mengerti bahwa Yuan peduli padanya, kemudian menghipnotis para pelayan agar berusaha menyerang Yuan tapi tidak sampai menyakitinya. Setelah semua pelayan telah tidak sadarkan diri, Yuan dan Xiao Yu mulai mengobrol. Yuan mengatakan bahwa dia ingin kembali ke kampung halamannya di Jinling. Xiao Yu lalu mengatakan bahwa kampung halamannya juga di Jinling. Mendengar itu, Yuan lalu mengajak Xiao Yu untuk pergi bersama. Xiao Yu pun menyanggupinya. Tapi sebelum itu, Yuan perlu menyelesaikan masalah perjodohannya dengan Dongfang. Yuan kemudian kembali ke desa dan menemui pamannya dan berkata bahwa dia ingin membatalkan perjodohan dengan Dongfang. Karena Yuan nampak sangat serius, pamannya pun dengan berat hati menyetujuinya. Namun, percakapan itu didengar oleh keponakan Yuan. Dia pun segera pergi menemui Dongfang dan mengatakan bahwa Yuan akan segera datang menemuinya untuk melamarnya. Dongfang yang merasa senang karena mengira bahwa Yuan tertarik padanya, kemudian menyuruh kedua pelayannya untuk memberitahu warga desa bahwa Yuan akan datang untuk melamar. Tapi ternyata, saat Yuan menemui Dongfang, dia justru mengatakan bahwa dia ingin membatalkan perjodohan. Karena rasa kecewa dan malu, Dongfang kemudian memarahi Yuan dan mengurungnya. Dongfang berpikir bahwa calon suaminya itu telah digoda oleh iblis ikan. Dongfang lalu segera pergi ke kapal milik Xiao Yu dan berusaha membunuhnya. Di sisi lain,
Yuan yang terus berusaha kabur akhirnya berhasil dan segera menyusul Dongfang. Karena tidak mengetahui kebenaran, Yuan pun dengan sekuat tenaga menyelamatkan Xiaoyu dengan membawanya ke rumah pamannya yang merupakan seorang tabib untuk diobati. Si paman sebenarnya mengerti bahwa Xiaoyu merupakan seorang iblis, tapi dia tetap berusaha mengobati Xiaoyu. Dongfang yang sudah terbakar amarah terus berusaha mencari Xiaoyu yang kabur, hingga dia mendapati bahwa Xiaoyu berada di rumah paman Yuan. Saat sudah di sana, Dongfang malah dicegat oleh Yuan, hingga tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam rumah. Ternyata paman Yuan telah diserang oleh iblis ikan Henggong yang kembali mengambil alih tubuh Xiaoyu. Melihat pamannya sekarat, Yuan mulai merasa ragu pada kebenaran sikap baik Xiaoyu padanya. Keesokannya, paman Yuan langsung dimakamkan. Yuan yang syok masih tidak sanggup melakukan apapun. Dongfang lalu pergi ke pinggiran sungai Jiangjiang dan bertemu dengan iblis katak. Iblis itu kemudian memberikan buku pemburu iblis yang ditinggalkan oleh leluhur Dongfang. Dongfang kemudian menunjukkan buku itu pada neneknya. Dan neneknya bilang bahwa masih ada separuh buku lain yang harus Dongfang temukan. Dongfang kemudian pergi menemui Yuan, dan ternyata separuh buku itu memang ada pada Yuan. Iblis ikan Henggong yang sudah hampir bisa kabur dari segelnya menyebabkan seluruh warga terkena penyakit. Dongfang kemudian menyuruh para warga untuk segera melakukan evakuasi. Kondisi di sana kian memburuk. Yuan lalu memutuskan untuk memburu iblis ikan Henggong yang dia pikir adalah Xiaoyu. Setelah berhasil menemukan keberadaan Xiaoyu, Yuan dan Dongfang segera pergi ke sana dan berusaha mengalahkan Xiaoyu. Xiaoyu yang terpojok kemudian mengatakan bahwa sebenarnya tubuhnya dikendalikan oleh iblis ikan Henggong yang asli, dan saat ini segel iblis itu sudah hampir terbuka seluruhnya. Mendengar itu, Yuan kemudian melepaskan Xiaoyu, tapi Xiaoyu malah ditawan oleh iblis ikan Henggong untuk diambil jiwanya agar bisa sepenuhnya keluar dari segel. Dongfang dan Yuan lalu berusaha menyerang iblis Henggong, namun iblis itu terlalu kuat. Mereka berdua pun kewalahan. Xiaoyu yang melihat Yuan terluka parah, kemudian mengorbankan dirinya sendiri untuk menghabisi iblis Henggong. Yuan yang begitu mencintai Xiaoyu merasa tidak rela dengan kematiannya. Dia lalu meminta Dongfang untuk membantunya memberikan tubuh kepada Xiaoyu, meskipun tahu bahwa Yuan akan terus dalam bahaya karenanya. Ritual pun dilakukan. Yuan membawa seekor ikan untuk menampung sementara jiwa dari Xiaoyu hingga dia bisa kembali memiliki tubuh manusia. Akhir cerita, Yuan kembali ke kampung halamannya sambil terus berharap bahwa Xiaoyu bisa kembali padanya.